Oke, we are live. Oke, kita sudah live. Akhirnya, terima kasih teman-teman. Kita berjumpa lagi di acara diskusi Mixed Martial Art, diskusi yang tidak akan ada habis-habisnya. Nah, teman-teman, kali ini temanya sangat menarik nih. Temanya adalah perangkat pertandingan One Pride. Nah, jadi kita bisa tahu ya, di One Pride itu ada perangkat pertandingan. Perangkat pertandingannya itu ada staffnya, dan ada banyak perihal yang harus kita ketahui dari One Pride ini. Kenapa tema ini kita angkat, saya ajukan, karena saya berpikir begini, karena dalam sebuah pertandingan, itu khususnya ya, entertainment di Mixed Martial Art, itu orang pada berpikir hanya fighternya saja, tapi tidak. Banyak komponen yang mendukung pertandingan ini menjadi spektakuler. Bukan begitu, Bung Francino? Betul sekali. Oke. Dan spesial yang malam ini, kita mendatangkan seorang pemilik dojo dari Jakarta Barat, Medi Siregar. Oke. Halo, apa kabar? Ya, Medi, silakan perkenalkan diri dulu. Oke, saya bukan pemilik dojo, tapi saya saya suka untuk nonton mixed martial art fighting kayak begini. Jadi terus follow terus nih untuk acaranya One Pride. Jadi ini seru juga, pengen tahu juga kita perangkatnya apa aja sih yang bikin acara pertandingannya itu jadi keren gitu ya. Iya, benar. Oke, terima kasih Medi. Kali ini kenapa saya mau angkat ini juga, kenapa kita harus berpikir bahwa dalam suatu event ini, event besar seperti One Pride ini, ada banyak orang yang turut campur. Jadi bukan hanya fighternya saja. Bila kita lihat orang bertanding, berantem di jalanan, dengan bertanding di sebuah pertandingan, kita akan melihat perbedaannya. Lebih wow mana? Bagi saya pribadi, saya lebih suka menonton yang ada di TV. Karena sudah gentleman, ada peraturannya, tidak asal gebuk. Dan banyak dari musiknya, entertainment, lighting, itu semua luar biasa. Nah, untuk acara ini, untuk mengetahui ini, kita langsung kita korek dari bosnya, Francino Tirta. Prof. Francino Tirta, bagaimana? Sudah siap dengan pertanyaan saya? Siap dong. Oke, saya ingin bertanya beberapa hal. Pertama kali, Bung Francino bisa menjelaskan tidak apa sih itu perangkat pertandingan dalam One Pride itu? Perangkat pertandingan artinya dalam menjalankan suatu pertandingan ini kita butuh berbagai macam perangkat ya. Perangkat ini agar pertandingan bisa berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan aturan. Ya, perangkat-perangkat itu ya banyak sekali faktornya sebenarnya. Mungkin saya nggak bisa sebutin semuanya karena menurut saya semua penting. Tapi di sini saya ingin menggarisbawahi yang paling pentingnya aja, yang paling pentingnya aja. Oke, benar-benar saya begini, saya selalu mengikuti One Pride. Saya melihat selain saya melihat ada fighter di sana, ada 3 orang yang selalu diberitahukan yang duduk di luar arena. Ada Francino Tirta, ada Max Metino, ada Lison Simajuntak. Nah, kalian bertiga ini adalah bagian dari satu perangkat, bukan? Ya, nah, betul. saya pengen tahu nih, Bung Francino, bisa nggak jelaskan dari Bung Francino, Max Metino, dan Lison Simajuntak yang duduk bertiga itu sebagai apa sih? Fungsinya sebagai apa? Dari Bung Francino dulu. Oke, saya di sana berfungsi sebagai inspektur pertandingan. Oke, inspektur pertandingan itu salah satu fungsinya adalah memastikan pertandingan berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan aturan. Nah, supaya pertandingan ini berjalan dengan baik, itu kan banyak yang harus dipastikan ada gitu ya. Salah satunya alat-alat pertandingan. Apakah alat-alat pertandingannya sudah ada? Mulai dari glove-nya, mulai dari vaseline-nya, nanti juga ada dari perlengkapan wasit juga itu ada. Jadi itu kita pastikan checklist peralatan pertandingan ada. Itu tugas dari inspektur pertandingan memastikan itu sudah tersedia. Terus kedua juga kesiapan cage-nya, karena kan cage itu kan kita bongkar pasang. Nah, pada saat bongkar pasang itu
kita harus pastikan pada saat sudah dipasang itu sudah layak untuk dipakai, karena bisa jadi misalnya ada kesalahan pasang, entah itu jadinya nggak kuat atau mungkin ada yang miss, nah itu harus diperhatikan juga pastinya. Begitu juga dengan locker room. Nah, locker room ini adalah ruangan di mana fighter sebelum bertanding, mereka kita taruh di locker room. Disinilah mereka melakukan pemanasan sebelum bertanding. Nah, tentunya di locker room ini adalah butuh situasi-situasi tertentu ya. Tidak boleh ada gangguan-gangguan dari luar, harus ada matras yang nyaman untuk para fighter bisa berpemanasan. Ya, itu juga kita pastikan ada dan nyaman untuk para fighter. Begitu juga dengan dokter. Nah, pertandingan ini kita tidak akan mulai kalau nggak ada dokternya, karena kita mau memastikan kalau ada apa-apa, dokter harus ya standby, harus ada. Jangan sampai dokternya belum sampai, kita udah mulai pertandingan. Nah, itu kan harus dipastikan juga. Itu salah satu checklist saya sebagai inspektur pertandingan. Begitu juga dengan hand rep. Nah, jadi kita benar-benar menyiapkan fighter dari hotel, kita siapkan sampai dia bertanding. Nah, salah satunya adalah hand rep. Hand rep itu yang tangannya dibalut. Hand rep. Nah, tangannya dibalut, itu butuh kemampuan khusus untuk bisa melakukan itu. Supaya apa gini, mungkin banyak orang nggak tahu ya, tapi memukul itu sebenarnya berbahaya buat yang mukul. Berbahaya buat yang mukul. Kalau kita dengar cerita kayak Mike Tyson gitu ya, kalau dia bertarung di jalan, dia berantem di jalan, itu tangannya pasti patah. Tangannya patah-patah. Ya lawannya juga sobek-sobek, mukanya sobek-sobek, patah-patah juga. Tapi tangan dia itu patah. Karena apa? Pada saat di jalan, di luar, dia nggak pakai hand rep. Nah, hand rep ini memastikan tangan fighter, tangan petarung ini terlindungi dengan baik. Nah, begitu juga dengan salah satu tugas saya adalah saya memastikan juga perangkat-perangkat yang lain ada, yaitu dewan juri, timekeeper, wasit-wasitnya juga harus ada. Ada, dan juga salah satu tugas saya di sana adalah saya berkomunikasi dengan wasit-wasit yang bertugas. Begitu juga dengan juri-jurinya. Memastikan pertandingan berjalan sesuai dengan peraturan. Kadang ada hal-hal yang mungkin tidak terlihat oleh wasit, tapi oleh kita di bawah, oleh kamera itu terlihat. Nah, itu kita komunikasikan. Misalnya ada yang narik celana atau ada yang tangannya megang cage, itu kita komunikasikan dengan wasit agar wasit menjadi lebih waspada lagi akan tugasnya pada saat di atas arena itu. Begitu juga dengan protes. Nah, pada saat pertandingan kadang ada aja tuh yang protes, entah itu pelatihnya atau fighternya. Nah, itu protes itu ditujukan ke inspektur pertandingan. Begitu juga ada hal-hal yang kontroversial. Karena pertandingan terkadang tidak selalu berjalan mulus ya. Tidak semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang ada aja kontroversi. Misalnya, fighter melakukan serangan ilegal, entah itu ke arah kemaluan atau mencolok mata. Tapi fighter yang satunya merasa enggak, mungkin sesuatu yang kontroversi ya. Nah, ini harus kita putuskan apakah benar terjadi pelanggaran. Nah, itu inspektur pertandingan yang akan memutuskan apakah ini ilegal atau tidak ilegal. Atau apapun itu kontroversinya, apapun yang terjadi di dalam ring, kontroversi seperti apa, inspektur pertandingan yang akan memutuskan perkara dari masalah itu. Nah, kurang lebih begitu tugas saya di. Saya kalau berpikir inspektur pertandingan itu cuma datang, duduk dan nonton doang, bukan ya berarti? Jadi banyak tugasnya ya. Kalau yang datang, duduk, nonton doang itu namanya penonton, Bung Apen. Enggak, karena begini, saya berpikir bahwa Bung Francino adalah sebagai top ya, maksudnya di One Pride inspektur. Ya bisa kita tahu ya, namanya inspektur itu mereka cuma duduk ya, mungkin duduk setelah. Dan saya bertanya, apakah inspektur pertandingan itu mempunyai asisten? Asisten ya pasti ada. Dewan juri adalah termasuk asisten dari inspektur pertandingan. Dan juri pun adalah asisten dari pertandingan. Jadi itu semua ya kita saling support. Terima kasih. Kita jawab pelan-pelan ya. Kita tadi sudah mengerti bahwa Prof. Francino sebagai inspektur pertandingan. Nah, bagaimana dengan Bung Max Nitino? Di One Pride kita ada 2 dewan juri. Ada Bung Prof. Max dan juga ada Bang Linson Simanjuntak.
Nah, ini mereka saya pisahkan fungsi dan perannya ya. Yang satu adalah dewan pertandingan, dewan juri pertandingan, yaitu Profesor Max Metino. Nah, fungsi dan peranan dia di hari H itu adalah satu, dia menyimpulkan hasil akhir resmi dari pertandingan. Jadi biasanya misalnya terjadi pertandingan ya, terus ada pukulan ini menyebabkan fighternya KO, wasit akan menghentikan pertandingan itu. Nah, keputusannya apa? Nah, secara resmi itu akan diumumkan oleh Profesor Max. Misalnya, oke, kemenangan oleh sudut merah dengan teknik KO di menit keberapa, detik keberapa. Dari Prof Max Metino, dari Dewan Juri pertandingan. Begitu juga dengan apabila terjadi angka. Apabila terjadi selama 3 ronde tidak ada yang KO, tidak ada yang tap out, nah nanti juri-juri akan diambil tuh. Juri kan yang menilai pertandingan. Juri-juri ini akan dikumpulkan, nilai-nilai dari juri 1, juri 2, dan juri 3. Atas penilaian dari juri 1, 2, dan 3, Dewan Juri Pertandingan akan menyimpulkan siapa yang menang. Apakah merah atau juri. Dan akan diputuskan juga, ini menangnya dengan keputusan mutlak, atau keputusan terpisah, atau bahkan draw, atau seri. Jadi, nah itu Dewan Juri Pertandingan fungsinya adalah memutuskan hasil akhir resmi dari suatu pertandingan. Oke. Bagaimana dengan itu, Bang? Masih ada untuk. Oh, masih ada. Oke. Masih ada. Jadi dia menyimpulkan hasil akhir itu. Nanti juga dia akan melaporkan, karena fighter itu kan bayaran itu kan berbeda apabila dia menang atau kalah. Atau sebenarnya apa? Itu beda. Nanti yang akan memberikan laporan ke bagian keuangan adalah dari Dewan Juri pertandingan ini. Oke. Jadi Dewan Juri itu yang harus mengasih ada formnya. Fighter A menang dengan teknik ini. Nah, nanti bayarannya ini. Fighter B kalah. Nah, ada bayarnya lagi. Jadi itu penentu juga tuh berapa bayaran fighter di situ tuh. Wah, oke. Masih ada lagi. Waduh, banyak juga. Oke. Karena pada pertandingan itu Dewan Juri Pertandingan ini, Prof Max, dia menilai jalannya pertandingan. Tapi penilaian yang dia lakukan itu adalah sebagai signal, sebagai tolak ukur. Apakah juri 1, 2, dan 3 telah melakukan tugasnya dengan baik. Oke. Jadi yang menjadi hasil akhir dari pertandingan adalah dari juri 1, 2, dan 3 penilaian. Tapi di sini Dewan Juri juga ikut menilai untuk mengetahui apakah sudah baik penilaian dari para juri ini. Oke. Jadi misalnya Dewan Juri menilai 20 untuk merah, 10 untuk biru. Nanti ada juri 1 ngasih 5 untuk merah, 3 untuk biru. Nanti ada lagi yang juri 2 30 untuk merah, 50 untuk biru. Nah, ini kan beda-beda semua nih. Nah, kita ini menjadi apa ya? Menjadi pertanda buat kita. Jangan sampai jauh dari sini. Nah, gitu. Kalau jauh dari sini itu akan jadi bahan evaluasi kita pastinya. Oke, itu Bang. Dan juga peran dari Dewan Juri Pertandingan ini yang membantu inspektur pertandingan dalam memastikan pertandingan berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan peraturan juga. Nah, kurang lebih seperti itu tugas dari Dewan Juri Pertandingan, Prof Max. Wah, ini ternyata banyak juga ya. Ya. Efisien efektif yang penting. Efisien efektif. Jadi kita selama ini nggak ngerti nih, Matt. Kita nggak ngerti nih fungsinya. Saya pikir mereka cuma duduk-duduk doang, lihat, oh iya gemuk-gemuk ya. Iya. Ya saya pikir juga cuma di samping, cuma ya nilai aja gitu. Iya. Udah, ternyata banyak banget ya. Betul. Nah itu kan tadi Dewan Juri ada 2 orang, ya kan? Max Metino dan satu lagi Bang Linson. Oke, itu gimana tuh? Fungsinya apa dia? Bang ini bertugas sebagai Dewan Juri Wasit dan Juri. Dewan Wasit dan Juri. Dewan Juri Wasit dan Juri. Jadi tugasnya dia adalah mengawasi dan menilai kinerja daripada wasit dan juri. Oke. Karena ya kan wasit dan juri ini adalah
perangkat yang sangat penting juga di dalam suatu pertandingan ya, karena wasitlah yang menjadi hakim ya, menjadi hakim dari pertandingan. Apakah terjadi pelanggaran, kapan harus menyelamatkan fighter, apakah telah terjadi pelanggaran, itu wasit yang akan menilai dan memutuskan di saat itu. Oke. Nah, Dewan wasit juri ini tugasnya adalah melihat apakah wasit ini sudah bertugas dengan baik, apakah wasit ini memahami peraturan-peraturan kita dengan baik. Nah, nanti dia akan menilai. Jadi dia tugasnya bukan menilai pertandingan, dia menilai si wasit dan juri itu. Oke. Karena wasit dan juri kita itu banyak fungsinya juga. Banyak fungsinya juga. Di situ wasit dan juri kita ada 6 orang dalam satu event itu kita ada 6 orang. Itu nanti akan ada fungsinya masing-masing gitu ya. Jadi kita punya wasit itu di One Pride ada yang aktif ya, wasit Kobi ini ada lebih dari 20 orang. Oke. Tapi dalam satu event kita hanya memanggil 6 orang wasit. Oke. 6 orang wasit aja yang kita panggil. Nah, Dewan juri wasit juri inilah yang akan menentukan siapa yang akan kita tugaskan. Siapa yang akan kita tugaskan. Oke. Tentunya kita bergiliran. Enggak 6-6-nya itu terus. Tentunya akan bergiliran. Gilirannya gimana? Kita memberikan motivasi bahwa 2 wasit terbaik dalam event itu akan kita panggil kembali untuk event berikutnya. Nah, agar para wasit ini termotivasi, saya harus tampil baik. Karena kalau saya tampil baik, saya akan dipanggil lagi untuk tugas untuk acara berikutnya. Oke. Yang memberikan penilaian ini nanti Dewan juri wasit dan juri ini, Dewan juri wasit dan juri ini akan dinilai mulai itu berbagai macam kriteria kita dalam menilai wasit dan juri. Mulai dari ketepatan waktunya, kerapihannya, cara dia bicara, gestur tubuh, pemahaman teknik, itu semua kita nilai. Oke, itu saya pengen sedikit menarik juga nih ya. Kayak ini jadi satu berapa SKS ini jadinya? 6 SKS kayaknya ini. Nggak, ini kuliah banget. Saya pagi tadi berpikir bahwa dalam satu event itu ada 6 wasit dan 6 juri, benar? 6 orang wasit dan juri. Oke, jadi 3-3 ya. Oke. Enggak, salah, bukan. Jadi gini, kita sebut dia wasit dan juri karena wasit ini tidak hanya 6 orang ini yang kita tugaskan. Mereka tidak hanya bertugas sebagai wasit, tidak hanya bertugas sebagai juri. Mereka akan dirotasi. Oke. Jadi karena kan kita misalnya dalam satu event itu kita ada 20 partai. Iya. Nah, dalam 20 partai ini kalau wasitnya cuma 1 pasti capek. Karena konsentrasi dari wasit di tengah. Jadi gini, mungkin saya jelaskan dulu ya. 6 orang ini, fungsi-fungsi wasit dan juri di One Pride itu ada berbagai macam. Satu adalah wasit tengah. Wasit tengah itu yang memimpin jalannya pertandingan. Yang manggil fighter jasa tuh. Wasit dipimpin oleh siapa? Dia manggil fighter. Nah, itu wasit tengah. Dia yang berada di tengah-tengah cage. Hanya 1 orang yang bisa wasit yang ada di tengah cage. Itu kita sebut wasit tengah. Terus kedua adalah juri. Juri kita ada 3. Juri 3. Juri 1, juri 2, juri 3. Oke. Tugas juri ini adalah menilai jalannya pertandingan. Siapa yang menang, siapa yang kalah, itu juri yang menilai. Pukulan yang masuk, bantingan segala macam itu juri yang menilai. Wasit nggak menilai, nggak bisa dia menilai. Karena kan karena menilai itu beda loh antara menilai dan menonton, itu beda. Oke. Banyak penonton itu merasa dia kan nonton, merasa harusnya fighter A yang menang. Padahal dia penonton. Nah, kalau sebagai juri, Anda harus benar-benar mencatat. Pukulan masuk. Penonton itu cenderung tidak objektif. Kenapa? 1, bisa jadi dia memfavoritkan fighter tertentu. Nah, pada saat Anda memfavoritkan fighter tertentu, pada saat fighter favorit ini Anda mukul, itu Anda kasih nilainya lebih. 100. Begitu dia dipukul, nggak dikasih nilainya. Nah, itu. Atau juga kan udah jalan misalnya 15 menit jalan, lupa nih di ronde-ronde awal fighter A yang unggul, ronde-ronde akhir fighter B yang unggul. Nah, itu kan harus kita akumulasikan siapa yang benar-benar mengumpulkan angka lebih banyak, itulah yang menang. Nah, itu tugasnya juri, mencatat dan menilai jalannya pertandingan.
Oke, saya Dia ada masih dari oke. berikutnya kita sebut mereka sebagai wasit sudut. Oke, wasit sudut. Wasit sudut. Nah, di dalam pertandingan itu ada 2 sudut, sudut merah dan sudut biru. Kita tempatkan 1 orang wasit di sudut merah, 1 orang wasit di sudut biru. Tugasnya apa? Memastikan karena di sudut ini akan ada pelatih dari fighter. Akan ada pelatih dari fighter itu. Nah, wasit di corner ini, kita sebut mereka corner ya. Corner ini harus mentaati peraturan juga. Mentaati peraturan, memastikan mereka tidak melanggar peraturan-peraturan. Oke. Jadi peraturannya apa? Corner itu akan duduk. Kita siapkan tempat duduk di samping cage. Oke. Kadang ada corner itu saking bersemangat dia berdiri. Dia berdiri begini. Nah, itu dia kalau dia berdiri begitu, dia menutupi pemandangan dari penonton. Dan juga menutupi bisa jadi ada kameramen yang tertutup. Nah, sebenarnya mereka tuh nggak perlu berdiri karena view mereka udah bagus gitu. Berdiri itu cuma spontan aja gitu. Rasanya pengen berdiri nih rasanya gitu. Nah, itu akan diingatkan. Ayo duduk lagi gitu. Ayo duduk lagi. Duduk lagi. Kadang ada juga mungkin cornernya ini mungkin terlalu emosi ya. Mulai gebrak-gebrak, cage atau mulai narik cage. Nah, itu nggak boleh juga. Diingatkan nggak boleh gitu. Jadi tugasnya wasit sudut adalah memastikan corner ini tetap tertib. Ada juga corner yang jalan-jalan tuh, muter-muter cage. Nah, itu nggak boleh juga. Nggak boleh. Jadi memastikan dia harus tetap tertib. Itu tugas dari wasit. Dan juga pada saat jeda ronde itu kan fighter akan kembali ke sudutnya. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Nah, wasit sudut ini memastikan bahwa karena nanti yang ngasih minum, yang nanti mijitin fighternya itu pelatihnya kan. Iya. Nah, ini wasit sudut itu tugasnya memantau apakah bahwa tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh pelatih-pelatihnya ini dalam pertandingan ini. Entah itu mungkin memberikan vaselin yang berlebihan atau mungkin diolesi minyak agar licin supaya tidak bisa kepegang. Nah, itu dipastikan wasit sudut memastikan itu. Dan juga begitu mereka mau tanding, kadang ada strategi. Misalnya dia tahu nih fighternya ini seorang striker, lawannya adalah seorang grappler. Pastinya seorang grappler ingin menangkap dia, menjatuhkan dia, supaya nggak bisa ditangkap apa? Dikasih minyak. Ya. Basah semua. Ya, nah, itu nggak boleh juga. Saya lihat ini case ini pernah terjadi di Jepang dan heboh sekali. Waktu itu Sakuraba melawan Akiyama. Jadi ketika Sakuraba pertandingan ke ronde berapa, Akiyama ini memakai vaselin panjang sekali. Nah, waktu Sakuraba mau grab gitu, itu Sakuraba bilang, licin. Nah, itu tapi dimenangkan oleh Akiyama. Lalu masuk ke polisi pertandingan dan itu dinyatakan Akiyama dinyatakan salah dan itu didenda banyak. Saya baru tahu, begitu caranya. Bagaimana dengan minuman? Minuman. Pada saat fighter memasuki locker room, fighter itu hanya boleh minum minuman yang kita sediakan. Oke. Jadi nggak boleh mereka bawa minuman sendiri. Air mineral aja. Kita nggak pakai aneh-aneh. Air mineral cukup. Oke. Jadi tidak boleh ada makanan atau minuman di luar dari yang disediakan oleh panitia. Tapi pernah tidak ada kejadian yang melanggar dari sudut corner merah atau biru yang memberi makanan selain dari minuman yang telah disediakan oleh panitia? Ada. Itu apa? Sanksinya apa? Kita ambil makanannya. Nggak boleh. Nggak boleh masuk ke locker room. Karena kita di sana sudah menyediakan snack. Kita sudah menyediakan snack, kita sudah menyediakan minum. Jadi apabila ada makanan dan minuman yang dibawa oleh mereka ke locker room, itu akan disita. Selesai tanding mau dimakan atau mau diminum silahkan. Tapi selama pertandingan itu tidak boleh. Oke. Masih ada. Oke.
Jadi tadi kita udah ini sebelum mungkin Profesor Sino mau jawab, ada pertanyaan ini seru juga di YouTube, mungkin boleh saya bacain boleh? Tolong Medi, tolong ya. Terima kasih Medi. Oke, ini ada pertanyaan dari Brother Kurniawan Wibowo. Dia tanya, Kosino tanpa menyebutkan siapa nama fighternya, pernah nggak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh salah satu corner mungkin ya, di One Pride? Kecurangan yang dilakukan oleh corner, ya paling kecurangannya ya, sangat minim ya, karena pada saat sudah masuk ke arena pertandingan itu kita kan sudah membatasi bahwa corner itu tidak megang Vaseline. Vaseline itu yang ya, supaya yang ditaruh di daerah mata pelipis, karena ini kan tipis, ini karena senggol dikit berdarah, makanya kita kasih Vaseline. Vaseline itu kan emang licin. Nah itu corner nggak boleh megang Vaseline, yang megang Vaseline adalah wasit samping itu, wasit sudut. Jadi kebutuhan adalah satu yang biasanya dilakuin, disiram. Nah, disiram. Jadi begitu mau tanding, fighter udah basah kuyup. Itu kan lumayan licin juga tuh air itu kan. Nah, itulah tugas handuk, dilap lagi sebelum mulai. Dilap dulu kering, baru fight. Ada juga kekurangan seperti ini, Bang Fen. Kan misalnya pertandingan itu di jeda itu kan kita ada hanya 1 menit istirahatnya kan. Iya. Misalnya sudut biru kena punggung, goyang, save by the bell, bang, istirahat 1 menit. Nah kadang ada corner yang lama-lamain nih istirahatnya nih. Begitu kan udah ada aba-aba, second out, artinya si corner suruh keluar nih, 10 detik lagi udah mau mulai. Second out, dia belaga-belaga masih ngapain. Nah itu akan kita angkat, nggak boleh. Kalau masih nggak mau juga, kita nyatakan kalah. Akan kita usir gitu. Pada pas udah second out, 1 menit udah mau habis, itu corner udah harus keluar. Kalau dia nggak mau keluar, kita nyatakan kalah. Karena artinya dia kan mencolong-colong waktu. Fighternya ini harusnya kalah tuh, harusnya. Tapi dia capek. Ya istirahat. Lumayan, beda 10 detik aja itu udah pengaruh besar. Sangat besar sekali. Iya. Jadi kita mau memastikan fair. Jadi kecurangan seperti itu, ya kita minimalisasi dengan adanya wasit samping. Wasit corner. Usir begitu udah waktunya. Oke. Sangat ini ya, sangat menarik sekali ini. Saya belum ngerti ini. Saya juga baru tahu ternyata itu yang dipakai itu Vaseline ya. Ya, Vaseline. Nah itu tugas berikutnya dari wasit juri kita. Selain mereka jadi wasit tengah, selain mereka jadi juri, selain mereka jadi wasit sudut, mereka juga menjadi cutman. Cutman ini adalah memakaikan Vaseline dan juga memeriksa fighter, memastikan pada saat mereka masuk cage, mereka sudah siap dan tidak ada kecurangan. Oke, karena begini. Mungkin sebelum lanjut, satu yang mesti disebutin, ini bukan promosi Vaseline ya, ini cuma salah satu. Vaseline itu kita ini bukannya produk ya. Vaseline ini adalah apa ya, kayak kita air mineral. Air mineral kan. Oke, jadi brandnya nggak harus Vaseline. Karena begini, saya dulu berpikir kalau nonton tinju, saya melihat mereka yang memakaikan itu adalah pihak dari si fighter. Tapi ternyata itu adalah juri corner ya. Gini, di tinju itu dilakukan oleh pelatihnya. Tapi memang di tinju itu nggak terlalu penting kecurangan yang terjadi pada saat menaruh Vaseline di karena tidak ada grappling. Benar. Tidak ada grappling di sini. Jadi kalau misalnya pelatihnya mau curang, dikasih Vaseline di sini, asal jangan terlalu banyak ya. Dikasih Vaseline di pundaknya, itu hampir nggak ada efeknya. Karena tinju itu sifatnya kalau grappling di MMA ini ada grappling. Kalau Vaseline-nya ditaruh di bahu, di tangan, itu akan jadi sangat sulit bagi lawannya untuk memegang dia. Oke. Karena memang
sedikit sekali kemungkinan curang dari pelatih untuk bisa menggunakan fasilitas ini. Kalau di MMA sangat besar sekali. Iya. Sebentar, saya pengen tadi balik lagi bentar. Tadi diberitakan bahwa sabuk yang buat rep itu disediakan oleh pihak One Pride. Terusnya glove juga ya? Glove juga. Oke, bagaimana dengan pelindung groin? Groin guard. Groin guard, fighter harus membawa sendiri. Oke. Makanya pilihlah yang mahal. Sedikit bercerita Bung Alvin mengenai ya salah satu kisah lah ya yang mungkin perlu diketahui juga. Kalau Anda adalah seorang fighter yang profesional, Anda harus mempunyai perlengkapan sendiri, perlengkapan pribadi sendiri. Salah satunya yang wajib fighter punya itu adalah gum shield, pelindung gusi, pelindung gigi. Kedua adalah pelindung kemaluan. Itu wajib memiliki pribadi sendiri. Oke. Kalau Anda seorang fighter, Anda mau tanding, terus Anda tidak punya gum shield, tidak punya groin guard, ini kelihatan Anda ini fighter yang tidak profesional. Anda ini fighter yang abal-abal. Oke. Dan itu terjadi ya, Bung Alvin. Pernah ada fighter mau tanding, gum shield nggak punya. Nah, nggak punya gum shield. Kalau dia nggak punya gum shield, kita bisa pastikan ini orang nggak pernah sparring di tempat latihan. Oke. Ditanya nggak punya groin guard, iya. Waduh, ini orang juga nggak sparring juga nih, karena itu alat-alat esensial yang penting, yang penting untuk punya gitu bagi seorang fighter. Oke. Ada pemain bulu tangkis, bayangkan mungkin bulu tangkis profesional, begitu mau tanding nggak punya raket. Iya, minta dari panitia. Nah ini kan ini kelihatan loh, ini abal-abal ini. Nah, jadi kalau di One Pride, fighter itu harus memiliki gum shield, harus memiliki groin guard. Tapi misalnya ada fighter yang ketinggalan, misalnya. Ini alat yang nggak boleh hilang, nggak boleh ketinggalan. Tapi kalau sampai ada, kita siapin, ada. Oke. Tapi ini gum shield rame. Habis dipakai, simpen lagi, pakai lagi buat yang berikutnya. Oke. Itu yang groin guard-nya, yang kita pakai rame-rame. Oke. Jadi wajib bawa sendiri. Wajib itu ya. Coba ini buat apa rekomendasi itu gum shield itu kira-kira harga berapa sih? Profesional harga? Macam-macam ya, macam-macam harga gum shield. Paling the best, paling mahal berapa? Saya rasa kalau kita ngomong paling mahal, saya nggak bisa ngomong, tapi jutaan juga ada. Dari mungkin mulai dari yang harganya 50.000 sampai jutaan pun ada. Kalau untuk fungsi dari gum shield itu kan melindungi gigi dan gusi. Karena gigi kita ini kan tajam ya, keras ya. Kalau bibir kita ini sangat lembut. Kalau kita kena pukul tanpa gum shield, itu bibir kita akan langsung kena gigi kita, itu pasti sobek, pasti pecah. Langsung sobek bibir kita ini, udah kayak digunting-gunting. Bisa jadi gigi kita copot juga. Nah, dengan adanya gum shield ini melindungi. Jadi pada saat kena pukul, bibir kita nggak langsung kena gigi, tapi kena karet dari gum shield itu. Jadi nggak gampang pecah, dan nggak gampang copot juga giginya. Ya kalau fighters peduli dengan gigi dan bibirnya, belilah yang bagus, Nah mungkin buat yang buat gambaran ya, kalau yang standar itu kan bentuknya udah ada, habis itu dicetak dengan air panas, dicetak sendiri. Nah itu tergantung dari kemampuan fighternya, ada yang cetakannya bagus, ada yang jelek. Kalau yang jelek jatuh terus, jadi gak bisa jatuh, jadi menyulitkan napas dia. Nah kalau yang bagus itu begitu dipakai, wah cakep. Kalau mau lebih profesional lagi, beli yang dicetak. Nah jadi giginya si fighter dicetak. Kayak bikin gigi palsu. Dicetak, tapi gum shield-nya itu dibikin custom made berdasarkan cetakan itu. Jadi begitu dipakai itu benar-benar ceklek. Wah itu nggak mungkin goyang gitu. Nah, itu yang itu yang mahal tuh berarti ya. Betul. Tadi kalau groin protector itu gimana ya? Nah sama juga
sama juga grow banyak banyak yang kan kita pernah bahas ini ya. Banyak growing itu yang abal-abal, yang murah, yang jelek, ada juga yang bagus, ada juga yang ini ya, yang bagus lah ya. Yang abal-abal itu gimana? Artinya dia nggak beli, karena ini kan melindungi kemaluan dan bijinya, kemaluan dan bijinya. Nah kalau yang abal-abal itu kadang melindungi setengah doang. Setengah doang. Nah kalau yang bagus itu melindung benar-benar sampai belakang, ya kan? Itu ditendang nggak sakit, Ya yang nendang juga jangan fighter juga. Kalau fighter dengan squat tenaga sih sakit juga, tapi at least lebih baik lah. Jadi mungkin gambaran helm lah. Helm kan ada yang 20.000 di jalan. Itu kalau diketok aja pecah tuh langsung tuh helm. Helm buat balapan. Ya kalau kita jatuh berguling-guling itu nggak lecet doang paling gitu. Nah itu growing guard juga seperti itu. Growing guard itu bisa custom juga nggak? Custom? Maksudnya disesuaikan dengan tergantung ukuran itunya besar kecil. Iya, karena kan beda juga kan. Oke, sama ya. Oke. Sama. Paling mungkin saya ingin ini mungkin saya ingin sedikit menyindir para gini, karena growing protector ini kan juga bertumbuh seiring dengan pertumbuhan teknologi. Dengan semakin teknologi makin maju, teknologi growing guard pun makin bagus. Nah, ada salah satu growing guard yang dipakai biasanya oleh para petarung Muay Thai ya, Nah, petarung Muay Thai itu dia pakai growing guardnya, batoknya itu keras, emang keras, kita nggak debat, itunya keras, dia seperti batok. Tapi batok itu dia diikat dengan tali. Iya. Talinya itu seperti G-string, Bung Alven. Dia emang benar-benar tali gitu. Tali yang melingkar di pinggang dan tali yang melingkar dari bawah ke belahan tempat. Nah, itu sangat-sangat tidak nyaman. Kalau Anda mungkin Bung Alven di Jepang mungkin ada yang pernah pakai G-string. Nah, G-stringnya bayangin benar-benar cuma tali doang gitu. Itu sangat tidak nyaman di tengah-tengah. Itu apa bisa ada produk seperti itu adalah teknologi zaman dulu. Zaman dulu mereka nggak tahu gitu bahwa ada namanya compression short, ada teknologi yang lebih baik gitu. Nah, tapi masih banyak yang pakai itu. Nah, saya juga bingung gitu, padahal itu sangat tidak nyaman itu. Iya, saya pernah pakai juga. Pernah pakai juga? Kayak celana begitu ya, kayak G-string gitu ya. Jadi batoknya. Yang pesumo kan pakai tuh. Kalau waktu pesumo tidak tahu. Pesumo pakai yang celananya. Oh iya, celananya ya. Seperti G-string. Tapi pesumo itu tebel. G-stringnya tebel tuh dari kain kan. Ini bayangin dari tali. Satu lapis. Oh, itu kan tajam tuh. Jadi nggak nyaman, itu nggak nyaman. Bisa bayangin itu. Bisa dibayangin kalau kepake kelamaan tuh nggak nyaman banget tuh. Sangat tidak nyaman. Mungkin seksi ya, tapi nggak nyaman. Seksi di mata siapa nih? Saran saya, yang modern, belilah hal-hal yang sudah modern. Itu yang modern itu sangat nyaman, udah nggak goyang, nggak geser, aman. Nah, itu harus punya. Kita sangat seru sekali nih bicara tentang peralatan. Kita masuk ke lain. Tadi sudah dikasih tahu bahwa ada wasit sudut ya. Terus ada juri juga, wasit tengah. Nah, saya pengen bertanya balik ke perangkat yang lain. Mungkin ada Bung Francino seperti Ringles. Ringles itu mungkin kita boleh lah kita sebut itu perangkat. Itu mungkin saya lebih sebutnya itu pemanis ya. Pemanis. Jadi itu memang jadi gini. Emang olahraga MMA ini kan olahraga yang keras ya. Wah, kayaknya tuh bertarung. Itu pada saat kita nonton itu adrenalin kita terpacu, pasti. Adrenalin kita pasti terpacu melihat orang yang bertarung gitu ya. Nah, di antara ronde pada saat adrenalin lagi tinggi-tingginya ini harus diturunin lagi nih. Saya nggak terlalu keos gitu ya. Kita juga nggak terlalu capek gitu. Jadi kita ini buat pemanis
supaya adrenalin kita nggak terlalu tinggi. Pada saat istirahat ronde itu ada wrinkles, kita sebutnya angels ya di One Pride. Angels ini angel. ronde. Nah, papan ronde ini akan dibawa dengan dia jalan yang lenggak-lenggok. Nah, ini jalan yang lenggak-lenggok ini, karena pada saat istirahat ronde itu penonton kan, wah nggak tahu nih mau nonton apa nih, fighter lagi pada istirahat, lagi pada istirahat. Jangan mereka menyaksikan Angels ini jalan lenggak-lenggok, mereka tenang lagi tuh, adem hatinya tuh, adem lagi. Itu tetap seru. Mereka malah mensupport. Setiap kali Angelsnya lewat, itu penonton pasti teriak-teriak, digodain lah, dipanggil segala macam. Nah, itu saya pernah berapa banyak tuh? Saya menyaksikan pertandingannya ini berjalannya kurang seru ya, kurang menggigit. Karena sama-sama tipenya santai gitu mainnya, jadi kurang seru pertandingannya. Nah, Angelsnya ini sangat mantap lah jalannya, lenggak-lenggok profesional. Sangat profesional. Pada saat Angels ini jalan dengan papan ronde, itu satu penonton terhibur. Wah. Terhibur hanya dengan lenggak-lenggok Angels ini. Nah, jadi bisa jadi Angels ini mencuri perhatian dari para fighter. Kalau fightnya boring, jadi ini entertainment kita. Jadi benar-benar penonton kita manjakan, udah gebuk-gebukan, berantem, Angel yang seru-seru, yang manis-manis. Saya punya ide, maksudnya saya punya ide begini, kenapa harus Ringos atau Angels tadi itu, kenapa harus memakai baju yang seksi? Karena saya berpikir juga, kenapa mungkin ya ini sebagai ide juga ya, ide saya juga, bagaimana kalau memakai misalkan kebaya, kira-kira mungkin nggak diadakan seperti kayak improvisasi entertainment seperti itu, karena kita lihat ya di semua pertandingan MMA hampir sama ya, dengan seksi. Nah, bagaimana dengan kebaya gitu kan? Mungkin ya Kak Benny gimana, Ben? Dengan kebaya mungkin. Kalau saya sih terus terang tidak setuju. Oh gitu. Karena mungkin tadi gunanya untuk mendinginkan atau menenangkan suasana kurang dapat ya kalau kebaya ya, karena kasihan juga untuk Angelnya mungkin kepanasan ya, karena kan tebel kalau kebaya, belum lagi bawahnya seperti itu ya. Mungkin di sini sporty lah, bajunya sporty. Ya, gini, kalau pendapat pribadi saya, menurut saya Angel di One Pride ini kurang seksi. Kurang apa? Kurang seksi bajunya. Oke, kurang seksi. Tapi kita nggak boleh, karena kita kan ada KPI. KPI yang harus ada sensornya. Nah, kalau di Indonesia kan kita harus ada batas-batasannya. Nggak boleh posternya kelihatan, nggak boleh begini, nggak begini. Sebenarnya kalau di luar negeri itu mereka bisa dibilang pakai bikini. Iya, benar. Itu yang benar-benar mencuri perhatian dari para penonton. Itulah entertainment. Kalau pakai kebaya itu bagus untuk event-event tertentu. Betul. Mungkin event-event kenegaraan itu bagus sekali. Tapi untuk entertainment MMA kayaknya kurang pas ya. Kurang pas. Kita butuh sesuatu yang memukul, yang menendang. Gimana? Ya itu kalau Angels ini itu sangat menendang, sangat memukul. Ini saya baca komentar, ini saya ketawa-ketawa sendiri nih komentar ini. Ini mungkin boleh Bung Alven disapa dulu sambil dibaca sambil disapa nih para penonton. Ada komentarnya yang lucu, jadi tadi saya ketawa-ketawa sendiri. Kita baca dari mana ya? Dari Michael Angelo. Cosino, kalau pihak One Pride mau rekrut announcer, wasit, judge baru itu di mana? Apakah ada audisi seperti saat cari fighter baru? Ya betul sekali karena memang untuk menjadi wasit di One Pride itu harus melalui pelatihan ya. Untuk menjadi wasit dan juri di One Pride itu harus melalui pelatihan. Nggak bisa sembarang orang kita pilih untuk menjadi wasit. Dia harus melewati suatu proses pelatihan. Tapi audisi ini terbuka. Audisi terbuka artinya ada kesempatan untuk siapapun
untuk siapapun untuk bisa menjadi wasit di One Pride. Nah, tentunya ada syarat-syaratnya. Anda harus mempunyai pengalaman bela diri, Anda harus ada usianya tertentu, harus ada fisik yang tertentu. Jadi ada kriteria-kriterianya. Tapi ini terbuka untuk siapapun. Warga Indonesia ya, kita hanya mengutamakan warga Indonesia karena One Pride adalah untuk Indonesia. Warga Indonesia, siapapun Anda, apabila Anda memenuhi kriteria kita, yaitu adalah ada kemampuan bela diri, tidak ada cacat, tidak mempunyai intelijensi, dan ya, itu terpenuhi, Anda bisa mengikuti pelatihan wasit dan juri One Pride dan menjadi wasit di One Pride. Oke. Karena saya lihat bahwa wasit ya di sana tuh kebanyakan mereka adalah mantan fighter juga, seperti Bagus tadi. Nggak semuanya mantan fighter. Oh, nggak semuanya. Kalau kita bilang pada sebelum ada One Pride, fighter MMA di Indonesia sangat sedikit. Jadi kalau mantan fighter dijadikan wasit itu ya sangat sedikit sekali opsinya. Jadi kita ini kita terbuka. Ada yang wasit kita backgroundnya pencaksilat, ada yang backgroundnya karate, ada yang backgroundnya tinju, ada yang backgroundnya jujitsu, ada juga yang mantan fighter. Itu terbuka, sangat terbuka sekali. Tapi yang paling penting adalah Anda harus mempunyai latar belakang bela diri. Oke. Harus bela diri. Nah di sini dia nanya nih, itu cari di mana? Wah, cari di mana? Kita nggak selalu mengadakan pelatihan. Maka dari itu ikuti Instagram kita, di follow Instagram kita, ikuti YouTube kita. Kita akan announce kapan kita melakukan pelatihan itu. Jadi jangan sampai kelewatan, ikutin terus kita. Jangan sampai kelewatan. Pada saat nanti ada pelatihan, langsung daftar. Oke, terima kasih Prof. Ini ada dari ini Mas Kurniawan ini sangat lucu sekali emang ini. Saya ketawa-ketawa juga. Jangan sampai ketek dikasih vaselin, susah leklok. Terus ya. Kalau pakai kebaya jadi mirip kondangan, bro. Ini tapi gas. Oke, lucu-lucu. Terusnya dari ada pertanyaan lagi nih. One FC itu apa? Mungkin harus ini ya. One FC itu adalah One Pride Fighting di Indonesia, promotor terbesar MMA terbesar di Indonesia. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Kurniawan Wibowo. Semua wasit One Pride berkualitas, tapi menurut pendapat saya pribadi, best of the best performance adalah Mustadi Pasteo versus Ahong. Wah, jadi ini dia bukan pertanyaan ya, ini menurut dia, opini dia. Oke, Prof. Saya pengen tanya lagi, apakah perangkat itu sudah dijelaskan semua? Apakah masih ada lagi perangkat pertandingan? Oh, masih ada pastinya. Banyak sekali sebenarnya perangkat di One Pride. Tadi kita baru ngomong soal inspektur pertandingan, dewan juri pertandingan, dewan juri wasit dan juri. Kita juga ada perangkat berikutnya adalah medis. Ini juga salah satu yang penting sekali. Medis ini adalah ada dokter pertandingan dan ada juga medis yang di belakang. Jadi sebelum semua fighter ini bertanding, kita cek dulu medisnya mereka. Kita pastikan mereka ini sehat secara medis. Mereka layak untuk bertarung. Mulai dari tensinya. Ini setelah mereka melewati proses pengecekan darah ya. Tapi kita nggak mau ada fighter kita yang bisa menularkan penyakit lewat darah dan keringat juga. Setelah mereka lewat ini, di hari H pertandingan itu, mereka akan dicek juga medisnya. Dari tensinya, dari denyut nadinya, denyut jantungnya, itu akan dicek apakah aman untuk fighter ini untuk bertanding. Itu jadi medis itu seperti itu. Dan kita juga ada dokter pertandingan. Dokter pertandingan ini selalu mengawasi pertandingan. Memastikan fighter yang bertarung ini masih dalam keadaan aman. Apabila dokter melihat ada indikasi-indikasi, oh ini sudah tidak aman, maka dokter akan berkomunikasi dengan inspektur pertandingan dan meminta pertandingan dihentikan. Jadi perangkat dokter. Itu dokter itu kira-kira harus ada 2 tim atau bagaimana ya penjelasannya ya? Tim kita sangat banyak, mungkin kita bisa ada 10 orang tim medis, ada dokter pertandingan, ada 1 kepalanya. Nanti dia ada asistennya lagi. Di belakang di ruangan medis itu dia ada 2 orang dokter lagi yang bertugas. Karena pada saat fighter ini bertanding, selesai mereka harus dibawa ke ruang medis. Nah, ruang medis ini kan dokter yang tugas
dokter pertandingan nggak bisa nongkrong lama-lama di ruang belakang karena udah ada pertandingan lagi. Nah, jadi udah ada dan begitu juga dengan perawat-perawat, ada juga perawatnya, ada juga yang nanti bagian tandu, yang angkat tandu apabila nanti ada fighter yang tidak bisa berjalan. Nah, itu semua kita ada timnya dan ambulans pun kita siap. Oke. Kita tim kita sangat komplit, bisa sampai 10 orang kita tim kita di Medisana. Oke. Beberapa saya pengen bertanya, ketika selesai pertandingan, baik fighter itu tidak terluka atau masih sehat, apakah harus diperiksa medis? Oh, harus. Itu adalah Itu adalah SOP kita. SOP. Dari fighter. Selesai mereka bertanding, kena pukul atau tidak kena pukul, dokter akan menganalisa mereka, ngecek. Mereka dokternya akan mengecek apakah ada cedera, akan ditanyakan ada cedera, ada keluhan. Nah, dokter juga akan melihat pertandingannya. Apabila memang dia kena pukul di belakang kepala atau di mana, itu akan dipantau. Nanti dokter yang akan memberikan clearance. Apakah fighter ini boleh kembali ke hotel atau harus ke rumah sakit? Atau harus ke rumah sakit. Dokter lah yang memutuskan itu. Oke, jadi kita banyak belajar juga nih dari Prof nih. Ternyata saya pikir kalau misalkan sudah baik-baik boleh pulang langsung gitu ya. Jadi harus diperiksa juga ya. Nah, itulah bedanya Bung Alvin, pertandingan ini yang disanction oleh COBI karena kita benar-benar serius menjaga keselamatan dan keamanan dari para fighter. Banyak sayangnya di Indonesia yang tidak disanction oleh COBI. Mereka mengadakan event, tapi safety measure-nya nggak ada. Dokter yang bertugas kurang qualified, tidak ada ambulans. Pada saat masuk rumah sakit harus bayar sendiri, dan tidak ada kerjasama dengan rumah sakit. Jadi ini menurut saya sangat disayangkan. Tentunya kita sebagai panitia, apabila kita emang komit ingin menggelar suatu event MMA, di mana kita tahu event MMA ini mempunyai risiko yang tinggi atas keselamatan para fighter, kita pun harus menyiapkan aspek-aspek yang harus melindungi fighter itu. Oke. Ini mungkin ada satu lagi yang belum disebutin adalah announcer ya. Announcer. Oke, announcer. Benar-benar. Announcer. Kalau ring announcer itu jujur di luar dari kapasitas saya, karena ring announcer ini adalah bagian dari produksi entertainment ya. Luar dari kapasitas saya. Jadi pemilihan ring announcer itu kita kembalikan ke tim produksi, yaitu dalam hal ini adalah tim TV One. Oke. Itu karena ada pertanyaan dari Felix Timberlake. Dia bilang dia ada berkomentar tentang announcernya. Boleh dilihat ya. Iya. Saya bacakan saja. Banyak kenal dari Felix Timberlake. Banyak kenalan saya kurang suka dengan announcer One Pride. Apa menurut Cosino announcer One Pride sudah cukup baik? Menurut saya apakah sudah cukup baik? Ya, menurut saya sudah cukup baik. Tapi gini, kita harus tahu sama juga dengan dengan profesi-profesi dimanapun. Yang paling penting itu adalah jam terbang. Oke. Profesi ring announcer di Indonesia itu ada berapa banyak? Ada berapa banyak event yang memerlukan ring announcer di Indonesia? Itu sangat bisa dihitung dengan jari. One Pride kita sangat bersyukur karena kita melakukan ini setiap bulan. Oke. Nah, bagaimana ring announcer ini mempunyai jam terbang kalau lapangan pekerjaannya nggak ada? Iya, benar juga ya. Apa yang mau dilakukan sama dia gitu? Nggak mungkin sendiri aja gitu latihan saya nanti buat event yang dia belum tahu. Jadi saya rasa kalau misalnya dibandingkan dengan yang di luar negeri yang dimana mungkin setiap minggu mereka ada job untuk jadi ring announcer, jam terbangnya sudah sangat tinggi. Yang mungkin di Indonesia mereka butuh jam terbang, tapi dengan acara kita rutin, tentunya jam terbang dari ring announcernya akan semakin baik dan semakin baik. Jadi apakah sudah cukup ring announcer kita? Menurut saya sudah cukup. Akan semakin lebih baik, pastinya. Setiap bulannya akan lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Terus aja diberikan masukan ke kita, berikan kritikan buat kita. Akan kita sampaikan. Kurang baik lo katanya lo. Wah, dia kan akan berapa banyak ya announcer di announcer pertandingan di ada 2 orang kalau tidak salah ya? Kita ada 2 orang. 2 orang ya. Karena itu ring announcer kan kita eventnya banyak loh, ada 20 partai. Kita
untuk memastikan kualitas suara mereka tetap terjaga itu kita ada rotasinya, supaya mereka juga tidak kehabisan suara juga. Ya, Prof, saya pengen bertanya balik nih. Ada pertanyaan saya yang belum kelewatan. Untuk petarung itu di karantina sebelum bertanding itu berapa lama? Misalkan besok bertanding, berapa lama dia tuh di karantina, tidak bisa keluar kemana-mana, di karantina dulu? Oke, dengan adanya protokol baru new normal ini, kita H-3. Biasanya kita H-2. Biasanya kita H-2. Oke. Kita H-3. Kenapa kita karantina mereka seperti itu? Ya, karena pertama, gini, kita ngomong sebelum new normal dulu deh ya, H-2. Karena memang ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh para fighter. Salah satunya adalah technical meeting, nanti ada juga tanda tangan kontrak, nanti ada juga sesi foto dan video untuk promosi, dan kita juga ada gladi resik. Jadi kita benar-benar memastikan show kita ini terpromot dengan baik. Fighternya kita hadirkan sebelum pertandingan. Kita foto dulu, kita bikin videonya lagi. Apakah ada statement-statementnya, kita interview, atau bahkan kita datangkan mereka ke talk show atau acara-acara TV agar lebih dikenal. Kayak pernah kita datangkan mereka ke Facebooker untuk melakukan promosi. Itu hal seperti itu kan membutuhkan waktu juga. Nah, ini menurut saya yang saya boleh berbangga diri di One Pride adalah kita memberikan hal ini kepada petarung-petarung kita manjakan dengan hal-hal seperti ini. Kita datangkan mereka H-2, di mana mereka datang istirahat dulu, baru nanti mereka ikuti kegiatan-kegiatan kita, mulai dari technical meeting, gladi resik. Banyak promotor itu tidak menyediakan hal itu, Bung Alven. Jadi, bayangkan Anda mau tanding, Anda suruh nyetir sendiri ke tempat pertandingan, begitu sampai tempat pertandingan, Anda pemanasan, tanding. Itu pasti apa ya? Nggak dapat feelnya, capek juga. Apalagi kalau Anda dari daerah. Di Jakarta aja kita nyetir sendiri macet tuh capek. Nah, kalau fighter-fighter kita enggak. Mereka datang dulu ke hotel, istirahat, ikuti kegiatan. Kita tuh nggak ada yang mau makan fisik. Technical meeting, duduk bicara. Itu bisa latihan. Di situ mereka bisa latihan. Jadi kita benar-benar fighter kita pada saat bertanding itu dalam keadaan optimal. Kenapa? Mereka istirahatnya cukup, makannya cukup, secara mental pun mereka siap. Nah, saya sering mendengar cerita-cerita petarung-petarung yang nggak fight di acara kita gitu ya. Mereka, ya kita harus nyetir sendiri bang, capek bang. Saya bilang mau saya tidur bang di masjid. Tidurnya di masjid, bayangkan tidur di lantai. Besokannya disuruh tanding. Waduh, apa nggak pegel-pegel tuh badan? Ya, Setelah tanding pun begitu. Setelah tanding udah biru-biru, bonyok-bonyok, badan pegel-pegel, disuruh pulang. Naik angkot sendiri, itu kan kesian ya. Malah lagi pusing gitu, disuruh nyetir, itu kan kesian sekali. Mau di kita bawa lagi ke hotel istirahat lagi. Itulah salah satu fungsi kita mengkarantinakan atlet di H-2 untuk memastikan fighter ini bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita dengan baik, mendapatkan istirahat yang cukup, dan mendapatkan promosi yang baik. Nah, dengan adanya kita mendapatkan ekstra satu, yaitu tes. Saya pengen bertanya. Saya bertanya lagi, setelah pertandingan selesai, apakah fighter itu masih menginap di hotel, apa bisa balik ke rumah? Kita menyediakan hotel ya, artinya mereka bisa tidur di hotel. Tapi kalau mereka memutuskan mungkin udah kangen sama istri di rumah, mau pulang, selama mereka nggak dalam keadaan cedera, boleh. Kita juga nggak mengekang fighter, Jadi selama acara dia udah selesai tanding nih, kan dia mungkin udah berpisah sama istrinya 2 hari 3 hari gitu kan, mungkin kangen gitu kan sama anak sama istri di rumah. Setelah tanding dan dinyatakan sehat oleh dokter, saya mau pulang, silakan, nggak apa-apa, boleh gitu. Ini menarik sekali. Saya masih mau bertanya tentang perlengkapan pertandingan, tentang venue. Venue di One Pride itu bagaimana? Apakah berbeda tempat atau bagaimana? Kita memang venue kita beberapa kali kita pindah ya. Artinya kita di awal-awal season awal kita menyewa venue studio kecil gitu ya. Setelah itu kita pindah lagi ke Mahaka Square. Mahaka Square dulu, kita seperti Mahaka Square.
Cuma kita mendapatkan masukan-masukan dari para fans juga bahwa Mahaaka Square agak jauh bagi orang-orang dari Jakarta Selatan, orang-orang dari Jakarta Timur, sehingga kita mencari tempat yang paling ideal bagi semua warga Jakarta. Kenapa saya bilang Jakarta? Karena kan event kita Jakarta, kemungkinan besar penonton kita adalah orang Jakarta. Kita mencari tempat yang sangat sentral, yaitu di Senayan. Senayan itu adalah pusatnya olahraga di Jakarta. Dan posisinya pun berada di tengah-tengah Jakarta. Jadi mudah bagi orang Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat untuk menuju ke Senayan. Jadi kita sebelum pandemi ini kita mengadakan event ini di Senayan. Di Senayan, di mana tempat ini juga secara mewah, sangat besar juga, nyaman dan mudah untuk didatangi. Tapi pemilihan venue itu juga tergantung budget ya. Apakah benar? Maksudnya ada diskusi, venue sana mahal, venue di sini murah, itu ada nggak pengaruh kayak gitu pemilihan venue-nya? Pastinya itu ada. Ya. Oke. Ya selama ini kita yang terakhir yang menurut saya kita paling besar itu ya di Tenis Indoor Senayan. Tenis Indoor Senayan. Okay. Nah, kalau kita sudah balik ke venue, udah masuk ke venue, saya pengen bertanya tentang ringnya, tentang arenanya, tentang cage-nya. Saya baru bertanya, bentar, kenapa di mixed martial art itu selalu image-nya itu octagon, berbeda dengan tinju? Kenapa? Bisa dijelaskan mungkin? Mungkin begini, tinju itu kan arenanya mereka sebutnya ring, di mana ring ini bentuknya segi 4 dan supaya fighternya nggak jatuh dilingkarilah dengan tali. Itu arena tinju ya, ring tinju. Di MMA agak sulit melakukan pertarungan MMA di ring tinju. Kenapa? Karena di MMA ini ada yang namanya gulat, ada yang namanya bantingan, ada yang namanya dorong-dorongan. Kalau di tinju itu kan pukul-pukulan aja, kena dorong tali, udah dibalik lagi, nggak didorong lagi. Itu pun di tinju banyak juga yang jatuh keluar dari arena. Nah, kalau di MMA apabila diadakan di ring tinju itu pertama permasalahannya adalah akan banyak sekali fighter yang jatuh keluar dari arena. Karena sulit sekali menghentikan dorongan dari fighter yang sedang melakukan shoot, double leg tabrakan, itu sulit sekali. Tali aja itu nggak cukup untuk bisa menghentikan itu. Kita melihat MMA yang menggunakan tali seperti di Jepang juga. Sering kejadian di mana fighternya jatuh keluar dari arena. Ada juga fighternya pegang talinya, sehingga yang harusnya dia jatuh nggak jadi jatuh. Nah, praktisi memang berpikir gimana kita menciptakan suatu arena panggung yang aman buat para fighternya dan juga kemungkinan keluar dari arenanya sangat minim dan juga fair bagi semua praktisi bela diri, karena bela diri kan ada macam-macam. Ada yang namanya striking, gulat, jiu-jitsu. Di cage itu di ring tinju kan segi 4. Artinya ada 4 sudut. 4 sudut ini 90 derajat. Nah, bentuk 90 derajat ini bisa memojokkan satu orang fighter. Bayangkan Anda ditekan di sudut yang 90 derajat. Itu Anda mau gerak kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa. Anda terjepit. Nah, itu nggak nyaman pastinya. Ini bisa jadi disadvantage buat seorang fighter. Jadi kita memikirkan gimana caranya supaya nggak boleh ada sudut. Kita minimalisasi sudut ini. Jadi semakin banyak sudutnya, kayak kita menggunakan 8 sudut, itu artinya kan sudutnya, saya kurang tahu tuh matematikanya, tapi gede sekali. Bisa dibilang hampir nggak ada. Jadi nggak ada kemungkinan di mana fighter nggak bisa gerak kanan, nggak bisa gerak kiri, tabrak, nggak ada. Oke. Tapi adalah mereka nggak bisa gerak mundur karena ketahan dengan kawat cage. Oke. Dan bentuknya itu apakah okta? Apa bentuknya bundar itu cage itu? Kalau di One Part kita bentuknya segi 8. Oke, okta. Oke. Bertanya lagi nih, apakah cage itu bisa dipindah-pindahkan atau bagaimana? Iya, oleh tempat venue. Itu pastinya bisa dipindah. Venue kita kan juga bisa pindah-pindah juga, dan kita juga venue itu kan kita sewa. Kita nggak bisa sebulan kita taruh situ, itu kan sangat besar sekali biayanya. Jadi kita pada saat kita memesan suatu venue, mungkin H-1 kita pasang, jadi harus bisa dibongkar pasang.
Oke, ini jadi ada ilmu pengetahuan juga nih. Ternyata cat itu kayak bom-bom, kayak apa? Kayak Lego gitu ya, bisa Nah, dipasang benar. gitu ya. Oke, oke. Mungkin dari Bro Bedi ada pertanyaan? Eh, Sebenarnya ada satu pertanyaan, tapi sebelumnya ini saya minta izin untuk menyapa yang nonton dulu, boleh ya? Oh iya, Boleh, Pak. iya, Bet. Ini ini saya mau menyapa ke Bung Michelangelo, terus ada dari Sekolah Bela Diri Indonesia, terus Oh, dari Bung Kurniawan Wibowo, terus dari Budukai Sensi Indonesia, terus ada Oh, dari Timothy Andrew, terus dari Bung Ilham Pigi, terus Bung Felix Timberlake. Wah, ini banyak juga nih. Terus Karim Tarharjo. Nah, itu dia. Sama satu lagi, sama Bung Lafran Jamaluddin. Prof. Nah, itu nyapa Profesor Sino tuh. Oke, pertanyaan saya cuma sekarang ini kan kita nontonnya dari rumah begitu ya. ya. Dan waktu saya beberapa kali nonton di sebelum pandemi itu seru banget sih memang. Yang menurut saya yang salah satu yang menariknya adalah itu lightingnya dibikin keren sama tim produksi, sama begitu petarung masuk itu ada api, ada apa itu ya, itu keren banget itu. Tapi iya, tadi entertainment banget. setelah dijelaskan sama Prof Sino, ya itu beda tim ya, beda itu tim produksinya. Tapi saya cuma mau acungin jempol buat tim produksinya itu. Nah, kemudian supaya kita bisa enak nonton di rumah, itu kan kameranya berpindah-pindah tuh ya, angle-nya ya. Ada yang dari atas, dari bawah, close up begitu. Pertanyaan saya simpel aja sih. Biasanya ada berapa kamera sih itu untuk satu kali pertandingan? Waduh, waduh. Kita ada 8 kamera yang Oke. Oh, mulai dari yang mengambil dari fight-nya, ada Jimmy Jeep-nya juga, ada juga yang ya. mengcover gitu. Itu kalau kata orang produksi itu ngambil penonton, ngambil dewan jurinya. Jadi diambil benar-benar semua aspek yang ada di studio itu kita tayangkan ke pemirsa. Karena kadang gini, nggak pada saat lagi fight nih, kadang kita melihat reaksi penonton itu seru juga. Ada Seru penonton yang ya. berteriak, ada yang joget, itu diambil juga. Nah, jadi Iya, iya. segala macam aspek ada. Nah, makanya kita taruh 8 kamera di situ. Mantap. Oke. Oke, ini pertanyaan yang menarik, 8 kamera ya. Oke, saya mau ngomong 8 kamera. tentang kamera. Saya pengen bertanya, ada kaitannya juga. Di dalam perangkat-perangkat pertandingan One Pride, pernah nggak ada miss? Maksudnya dari juri ngomong ini, dari dewan juri ngomong ini, dari inspektur ngomong ini. Contohnya yang saya lihat pertandingan antara Suwardi versus Jeremy Siregar. Ini sangat pernah terjadi dan saya lihat sempat membuat sedikit kerusuhan juga. Ini bagaimana? Apakah ada terjadi waktu dia dia tendang? Apakah ini ada terjadi miskomunikasi di antara kalian, di antara perangkat pertandingan? Saya rasa gini, namanya diskusi selalu ada. Kita selalu ada. Jadi pada saat terjadi suatu peristiwa, kita memang dewan juri dalam hal ini wasit juga kita berdiskusi. Jadi kita selalu berdiskusi. Tapi ini bukanlah perdebatan, tapi ini lebih ke arah diskusi. Oke. Untuk menyatakan seperti waktu itu mungkin bisa dilihat ya, kan ada flow kamera ya. Itu yang menentukan itu siapa? Maksud saya ini begini hasilnya. Itu ketika kelihatan. Oke. Bila terjadi pelanggaran, di situ inspektur pertandingan akan melihat video replaynya. Nah, pada saat video replay ini pastinya juga inspektur pertandingan juga akan dibantu oleh dewan juri.
Dewan juri akan memberikan pendapat, dewan juri akan memberikan pendapat, tapi hasil akhir ada di inspektur pertandingan. Inspektur pertandingan, oke, keputusannya adalah pelanggaran atau tidak. Nah itu. Tapi ya diskusi, kita berdiskusi. Oke, berarti peran inspektur pertandingan ini benar-benar wah luar biasa ya tanggung jawabannya ya. Semua peran luar biasa, Bung Arten. Artinya pertandingan ini tidak akan berjalan dengan baik apabila ada apabila. Iya. Kita belajar banyak ini. Oke, saya pengen bertanya tentang perangkat pertandingan. Setelah kejadian pandemi COVID ini, saya banyak juga ya pantau, tidak hanya di One Pride, saya juga melihat banyak seperti di luar negeri, dan banyak, salah satu contoh yang saya baca saja kan ya, biar nggak salah. Ini dari Jakarta Post bulan Juni 2020, sebuah promotor MMA One Champion yang kita tahu ya, One Champion, dia mempunyai staff antara 210 sampai 500 staff. Dan setelah pandemik ini, mereka meng-cut 20% staffnya. Nah, saya pengen bertanya kepada Prof. Francino, apakah dengan adanya pandemik ini terjadi juga pengkatan dalam perangkat pertandingan? Apakah ada terjadi hal itu? Saya dengan berbangga diri, saya katakan tidak ada satupun yang terkena dampak dari itu. Luar biasa. Karena benar. Mungkin saya sedikit ingin bercerita sedikit mengenai One Champion dan One Pride. Ini berbeda, ini ada dua promotor berbeda. One Pride adalah promotor MMA terbaik dan terbesar di Indonesia. One Championship adalah promotor yang berasal dari Singapura. Di sini saya melihat dari efektivitas dan efisiensi. Mereka memang mempunyai staff sangat luar biasa. 500 orang. Tapi di sini ini luar biasa. Saya nggak bilang ini jelek. Ini luar biasa banget. Tapi kita melihat dari segi cost and benefitnya, efisiensinya, ini menurut saya sudah berlebihan. Karena pada saat di acara itu saya melihat misalnya ada staff yang tugasnya melakukan satu hal, nanti ada staff lain yang tugasnya melakukan hal yang lain. Itu semua di One Pride itu bisa dilakukan oleh mungkin satu orang. Bahkan saya bisa melihat 5 pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh satu orang di One Pride. Jadi bayangkan, jadi One Pride ini kita sebagai perusahaan kita ingin cost and benefit kita masuk ya. Nah, One Champion ini, walau mereka memang mewah, mereka memang punya staff yang luar biasa banyaknya, tapi secara laporan keuangan mereka masih defisit. Bayangkan, 10 tahun mereka sudah berjalan, masih defisit. Nah, tentunya kita tidak berharap terjadi di One Pride. Maka dari itu, dengan tidak meninggalkan kemewahan, dengan tidak meninggalkan keamanan dan bayaran fighter, kita benar-benar mengefisiensikan, mengefektivitaskan, memaksimalkan efisiensi dan efektivitas staff-staff di One Pride. Sehingga pada saat pandemi ini kita bisa survive, kita bisa selamat. Maka ada satupun staff kita di One Pride yang terkena dampak. Wah, luar biasa. Karena benar, ini sangat menarik sekali ya kalau bisa kita lihat, bisa kita sebut ya, One Champion ini mempunyai venue yang berpindah-pindah di Jakarta, di Bangkok, di Filipina, dan menurut Jakarta Post ini bilang bahwa One Championship ini tidak bisa apa-apa sekarang. Karena kenapa? Karena tidak ada yang bisa masuk dan tidak ada yang bisa keluar. Jadi stop. Bisa kita lihat ya, mungkin kalau ada pertandingan-pertandingan itu adalah pertandingan yang lampau gitu kita. Nah, jadi ini pelajaran penting juga ya, bahwa dalam dalam bisnis ini emang diperlukan suatu manajemen yang bagus ya, Prof. Francino ya. Oke, kita sudah masuk, mungkin ada pertanyaan lagi dari Ilham Cruiser ini. Prof. Francino, kapankah Theo Ginting, karena sudah tidak sabar lihat ground and pound-nya? Oh, kapankah Theo Ginting fight? Ini kayaknya sering ditanyakan ini.
Terus ya menurut Kosino, ini dari Timothy Andreus Situngkir. Menurut Kosino, siapa fighter One Pride the best? Oh, ini pertanyaannya agak sulit juga nih. The best. Mungkin the best fighter One Pride. Ya, iya. Gini sebagai promotor tentunya kita sulit ya. boleh pilih kasih, dan memang kita nggak pilih kasih, di One Pride boleh ditanyakan ke semua fighter, baik Anda seorang juara atau Anda seorang debutan, kita sebagai promotor perlakukan mereka sama. Perlakukan mereka sama. Jadi nggak ada itu di One Pride, oh juara harus kita istimewakan, oh debutan itu jadi anak dulu. Baik itu debutan, baik yang sudah beberapa kali main, atau bahkan seorang juara, atau bahkan seorang superstar, mereka harus mengikuti peraturan kita, sama semuanya. Nah, cuma mungkin yang beda adalah promosinya, tentunya kan beda antara seorang debutan dan seorang juara. Promosinya nih, seorang juara tuh banyak diliput, banyak diinterview, banyak diundang ke acaranya. Itu di luar dari fairness kita sebagai promotor. Okay. Tapi secara peraturan, baik ada debutan atau seorang juara, kita perlakukan sama. Jadi sebagai promotor, adakah yang terbaik? Semuanya terbaik. Kalau Anda fighter One adalah terbaik menurut saya. Oke, mantap. Oke, saya akan sapa juga ini beberapa orang. Terima kasih yang sudah masuk. Bapak Harim Harjo, Timothy Andrews Tongkir, Ilham Figi, tadi disebutkan oleh Medi juga. Terusnya dari Leon Alexander, selamat malam, brother. Terusnya juga dari Michael Angelo, dari Ilham Cruiser, terusnya dari Lafran Jamaluddin. Oke, ini dari Lafran Jamaluddin bertanya lagi nih, Prof. Apakah ada kemungkinan acara One Pride di roadshow ke provinsi-provinsi? Oh, sangat besar kemungkinannya, sangat besar sekali. Bahkan di awal 2020 ini menjadi salah satu agenda kita untuk kita mengadakan show di luar dari Jakarta. Kita ingin mendatangi tempat-tempat yang memang punya antusias tinggi untuk mengadakan show One Pride di daerah-daerah. Ini sudah menjadi agenda kita. Ya, jadi kemungkinannya sangat besar. Sayang sekali pandemi ini sangat mengganggu jadwal-jadwal kita, kegiatan-kegiatan kita. Jadi ya harus tertunda lah cara itu. Oke, terima kasih Prof. Terusnya dari Billy K ini. Kayaknya Billy K ini sering bertanya juga nih. Jangan-jangan Billy K ini fighter juga ini. Ini pertanyaannya begini, Prof. The best One Pride pound for pound versi MMA kah? Ini pertanyaannya gimana nih? Saya kurang gitu jelas. The best One Pride pound for pound versi MMA kah? Mungkin menanya the best pound per pound fighternya kali ya. Mungkin aja. Oke. Ada jawabannya? Apa? Gini, tentunya untuk menjawab itu kita harus mengadakan voting ya. Kita harus mengadakan voting. Baik voting itu dari para penggemar, para media, dan mungkin wasit dan jauh. Kita harus voting. Mungkin dari 1.000 orang barulah kita bisa menentukan siapa the best. Kalau cuma saya pribadi itu kan the best menurut saya pribadi. Nah, jadi saya jawab nih, karena the best pound per pound itu harus ada votingnya. Voting. Nah, kita belum mengadakan voting itu. Ide yang baik juga, ide yang sangat menarik. Mungkin kedepannya kita mau coba itu untuk tahu siapa sih the best fighter di One Pride. Oke, keren. Oke, dari Prof masuk lagi pertanyaan dari Tabib Mulia. Bung Sino, Fighting Night 38 kapan? Dan Theo kapan fight lagi? Nah, ini kayaknya banyak yang bertanya ini. Aduh, mudah-mudahan Theo nonton tuh, Theo dicariin sama penggemarnya. Fight. Nah. Kalau untuk Fight Night 38 kita rencananya 24 Oktober. 24 Oktober. Untuk Theo kapan dia fight, saya belum bisa jawab karena memang ada beberapa kendala yang menyebabkan dia tidak bisa fight. Entah itu lawannya juga belum ada yang siap. Kemarin juga Theo sempat mengundurkan diri dari pertandingan Fight Night 37. Jadi emang ada beberapa kendala yang menyebabkan dia tidak bisa fight. Saat ini saya belum bisa jawab kapan dia fight. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan baik. Penantang Theo pun siap untuk melawan dia.
kayaknya siap untuk bertanding, ya kita bisa melihat berakhir. Kayaknya banyak bertanya ini tentang Bang Theo ini. Oke, Prof, saya pengen tanya tentang satu istilah namanya matchmaker. Matchmaker. Di One Pride ini, matchmaker ini apakah dalam One Pride atau memakai badan lain? Karena di insight tahu saya ya, di promotor lain tuh matchmaker itu mereka mempunyai perusahaan memakai menjabat perusahaan lain, kemitraan. Itu bagaimana? Matchmaker di One Pride itu bagaimana sistemnya? Di One Pride kita ada tim ya, tim matchmaker yang akan membahas siapa ketemu siapa, baiknya ini ketemu siapa. Gitu. Kita ada timnya. Tapi ini adalah tim kita sendiri. Kita nggak meng-hire tim orang lain. Kenapa promotor lain meng-hire orang lain? Karena promotor itu tidak sanggup melakukan matchmaking sendiri. Kalau kita sanggup melakukan sendiri, kita lakukan sendiri. Ya kan, ini promotor yang melakukan meng-hire matchmaker itu karena dia nggak punya kemampuan untuk melakukan matchmaking. Karena memang matchmaking ini gampang-gampang susah, Bung Afed. Iya. Apabila Anda memahami seluk-beluk dunia bela diri, MMA, dan bisnisnya, dan bisnisnya. Anda bisa melakukan ini. Kalau Anda nggak ngerti, Anda cuma punya uang, ya Anda harus hire orang yang bisa. Iya, karena saya membaca juga matchmaker ini emang sangat complicated ya, jadi nggak hanya yang menang lawan ini menang, nggak, tapi ada bisnis di dalamnya. Oke, ada satu pertanyaan lagi itu. Ya, masuk, bisa dibacakan, Bro Medi. Audisi One Pride kapan lagi diadakan dan tipsnya apa? Itu dari brother siapa tadi? Sorry, putus. Audisi. Dari Jemas. Timothy. Sorry, Jemas. Untuk audisi. Ya. Oke, mungkin saya jawab dulu ya untuk audisi ya. Ini ada kabar baik untuk audisi. Audisi One Pride bisa dilakukan kapanpun. Caranya gampang, audisi online. Itu aja audisi online. Buka YouTube-nya One Pride, di situ ada keterangan tentang bagaimana cara mengikuti audisi ini. Nanti akan ada instruksi Anda melakukan pukulan, melakukan tendangan. Ikuti semua instruksi itu, kirim ke YouTube, kirim linknya ke kita. Dari situ kita akan bisa menilai. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di daerah, Anda tidak usah nunggu kapan kita mengadakan audisi langsung ya. Karena kita ada 2 audisi ya, audisi langsung dan audisi online. Audisi online aja. Zaman sekarang sulit ya buat kita untuk mengadakan kerumunan. Jadi kita buka kesempatan untuk semua fighter yang ada di Indonesia, dimanapun Anda berada, ikuti audisi online kita. Bikin videonya, kirim ke kita. Kita akan nilai, dan kalau Anda dinilai baik, Anda bisa kita panggil bertanding di One Pride. Sebentar, saya mau sebentar. Ini online ini maksudnya live atau bagaimana? Enggak live. Jadi ada rekam, bisa masukkan ke YouTube, diupload ke YouTube, kirim linknya kita akan buka. Nah, kita nilai dari situ. Karena kan ada instruksinya. Harap instruksinya diikuti. Karena mungkin ada beberapa fighter yang punya ide kreatif sendiri, tapi ide kreatif itu nggak akan kita nilai. Misalnya ada fighter yang ikut audisi online kita, di situ dia ngasih lihat saya bisa ngangkat 2 karung semen, diangkat model. Ini tentunya hal yang luar biasa, itu berat loh karung semen, itu hal yang berat, tapi itu nggak menjadi kriteria penilaian kita. Apa yang sudah ada instruksinya ikuti. Itu saya pengen bertanya tanpa editing ya, tanpa editingan yang berlebihan ya. Benny udah masuk pada gerakan cepatnya itu tanpa editing. Tentunya kita karena kita yang menilai ini juga tim One Pride, tim audisi One Pride juga. Kita juga semua adalah praktisi bela diri. Kita bisa tahu mana yang kecepatannya ditambahin, yang gerakannya normal yang nggak normal, mana yang pura-pura. Karena di situ ada sesi paddingnya, ada sesi sparringnya. Kita bisa nilai kok. Kalau Anda pura-pura, kita bisa nilai. Jadi kalau ada yang melakukan yang baik, ikuti aja. Jadi jangan melenceng. Berarti ini kesempatan besar untuk semua warga Indonesia ya. Untuk mengirimkan video ya. Ayo Medi, gambar deh.
Saya mau ini demonstrasi memecahkan batang emas. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin dari Medi ada pertanyaan lagi, Medi? Dari Brother Medi tentang dari saya sudah cukup. Wah, sudah cukup. Menarik sekali ini ya. Oke, jadi kita ambil kesimpulan bahwa Prof, mungkin ada kata-kata yang mungkin bisa disampaikan sebelum kita masuk ke ini hal yang terakhir. Ya mungkin untuk para fans anime Indonesia, mungkin dengan adanya pembicaraan ini, Anda jadi lebih tahu ya mengenai perangkat-perangkat pertandingan di One Pride, mengenai fungsinya mereka masing-masing, bahwa memang untuk kita benar-benar serius menjalankan One Pride ini memang agar berjalan dengan baik, fair, dan tertib. Itu yang paling penting. Karena kadang ada aja nih orang-orang yang nggak ngerti, karena mereka nggak ngerti, mereka menyalahkan. Misalnya ada keputusan nilai yang, kayaknya nggak bener nih, yang disalahin inspektur pertandingan, yang disalahin dewan juri, kan yang memutuskan, yang menilai itu kan juri. Nah, jadi dengan Anda tahu bahwa inspektur pertandingan punya apa, dewan juri pertandingan dan ini dan wasit dan juri, Anda jadi lebih paham. Jadi pada saat Anda menonton acara One Pride, jadi Anda tahu fungsi wasit itu ini, juri itu ini, seperti ini. Jadi Anda lebih bijak juga dalam memberikan masukan begitu. Masukan dari saya begini. Kebanyakan yang saya lihat bahwa orang melihat mixed martial art itu hanya di fight di ringnya saja, tapi kalau dia benar-benar mencintai, dia pasti akan gali dalam lagi. Kok bagaimana bisnisnya itu, bagaimana kok bisa ada timnya seperti itu. Nah, ini yang saya pikirkan bahwa mixed martial art ini benar-benar kalau mau dibicarakan tuh nggak bakal habis ya. Karena ini suatu knowledge yang benar-benar bisa menjadi bisnis juga gitu loh. Ini terima kasih banget ini Prof. Francino, karena mungkin tidak ada konten, mungkin kita bisa cari konten di YouTube yang tentang menjelaskan tentang perangkat pertandingan. Kalau menjelaskan tentang fight banyak, tapi yang menjelaskan tentang sistem cara bisnis tidak banyak. Ini benar-benar luar biasa. Saya pun belajar 6 SKS ya, 6 SKS. Mudah-mudahan bisa lulus. Untuk tema kali ini mungkin kita tidak bisa menjelaskan semuanya karena perangkat pertandingan itu banyak ya. Yang bagian buka ringnya aja tuh perangkat pertandingan ya, Prof ya. Betul. Yang itu perangkat kita juga. Itu yang ngepel-ngepel, iya itu perangkat pertandingan juga. Jadi sampai keamanan pun itu perangkat pertandingan ya, Prof ya. Iya. Terima kasih. Ini perangkat pertandingan banyak sekali, tapi kita bahas hanya yang utama saja. Teman-teman, terima kasih yang telah bergabung. Untuk pertemuan selanjutnya, saya beritahukan bahwa kita akan bertemu di hari Jumat. Di hari Jumat itu tanggal sekarang tanggal ini 15 ya, tanggal 15 kita akan bertemu tanggal 15 karena hari Minggu kita tidak bisa bertemu karena jadwalnya tidak ketemu. Tanggal 15 itu hari Jumat. Tanggal 16. Tanggal 16, maaf ya. Tanggal 16, maaf. Tanggal 16 hari Jumat di Indonesia waktu 8, di Jepang waktu 10 malam. Temanya apa? Temanya sebentar, saya bacakan dulu biar nggak salah lagi nih. Bagaimana cara-cara kemenangan di mixed martial art One Pride. Cara-cara kemenangan. Jadi ntar Prof. Francino akan menjelaskan menang itu bisa TKO, bisa submission, bisa lempar anduk dan macam-macam karena banyak sekali. Begitu saja. Salam dari saya, Alven Elias. Kalau ada salah kata dari kita bertiga, salah ucap atau gerak tubuh, saya minta maaf. Dan salam maju MMA Indonesia. Us.